Silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh, shalom. Shalom. Tema kita minggu ini dalam lingkup Gereja Toraja dan menjadi perenungan dalam sepekan, iman yang sejati. Iman yang sejati. Bapak Ibu, orang tuaku, saudara-saudaraku, anak-anakku, saya kira saya tidak perlu bertanya apa itu iman. Jelas sekali dalam bacaan utama kita, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6 pada ayat pertama. Definisi iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu kita aminkan ya. Karena saya percaya siapapun di antara kita, atau mungkin dia mau kemerdekaan Tuhan, kasih tahu langsung ke Yesus. Ini anak-anakku dari YKM, ada ke Yesus biasa di YKM dia. Dan disikir, Allah bersih. Tidak ada kan? Mudah-mudahan tidak ada yang seperti anak saya. Waktu kecil sekolah minggu ditanya, siapa yang pernah lihat Yesus? Nakal di mana? Di mana? Di Klender. Tidak ada kita yang mungkin melatih dota pernah lihat Yesus. Tapi kita percaya Yesus. Itu yang dimaksud iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak pernah berjumpa Yesus, tapi kita percaya Yesus ada. Percaya atau tidak, Bapak Ibu jemaat, kalau Yesus ada saat ini bersama kita di sini? Sudah, maka kita ini percaya. Percaya tidak? Masih mana aku lupa? Percaya. Ini sama kelas tapi kuangai lama pasti mana? Percaya tidak Yesus ada saat ini? Percaya. Iman kita yang mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku tidak komite. Lah ada komitan lu. Ya kan? Kita percaya saat ini pun kita bersama Yesus walaupun kita tidak lihat. Dan kita percaya ini pengharapan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Dan nanti ini patungan itu. Saya ini tidak ada gunanya kalian percaya. Yang menarik minggu ini Bapak Ibu, bagaimana ditampilkan orang-orang yang luar biasa beriman dan memiliki iman sejati. Sekali lagi yang menarik minggu ini dalam perenungan kita diajak ada beberapa tokoh yang sungguh menjadi pribadi yang luar biasa, yang menjadi saksi-saksi iman karena mereka menghidupi imannya serta mereka berpengharapan sehingga mereka menjadi pribadi yang menurut firman dari Ibrani, pribadi yang beriman bukan kali-kali tapi beriman yang sejati. Habel, Henok, Nuh, Abraham dan Sarah adalah bukti-bukti nyata, saksi-saksi iman, bapak-bapak iman dan pribadi iman yang dahsyat dalam hidup ini. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa mereka disebut sebagai saksi-saksi iman? Dan dalam bahasa tema kita minggu ini, mengapa mereka disebut sebagai pribadi yang memiliki iman sejati?
apa yang mereka miliki sehingga mereka menjadi saksi iman. Dalam bahasa tema kita, mereka menjadi pribadi yang beriman sejati. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Habel, apa yang membuat Habel menjadi saksi iman? Kalau ingat Habel, ingat peristiwa apa Bapak Ibu? Jemaah. Anak-anak dari akhir ingat Habel, ingat apa? Tidak ada yang ingat. Kutanya itu Ibu Sandra, kutanya itu Pak Yosef, kutanya itu Pak Amos, kutanya Pak Yamanino. Oh, apa itu sendiri? Anggota Kusuledi, kok baga-baga paling turun. Ingat apa anakku? Satu orang berdiri. Nah, ingat apa yang ingat peristiwa persembahan. Nanti ini berpersembahannya ambil hakku. Ingat apa yang ingat peristiwa apa? Satu orang. Oh, kalau tidak ini langsung bulan ke telepon Cinko. Ingat apa yang ingat apa? Saya tidak lanjut ini kalau kamu tidak jawab. Oh, nasi tidur ya. Siapa yang jurusan teologi di sini? Angkat tangan. Oh, puang pasti tidak membunuh musuh. Membasalah nanti. Yang jurusan teologi, ingat apa? Bukan. Ada lagi. Siapa? Saudaranya Habel. Persembahan. Pembunuhan pertama di dunia. Iya. Lulus ke sekolah itu bukan tidak. Nah, kenapa tidak pernah cerita itu? Habel berkenan karena satu persembahan yang luar biasa. Apa pelajarannya? Mari kita pulang jemaat, kita koreksi diri, introspeksi diri bagaimana dengan diri kita. Sudahkah kita menyatakan yang terbaik bagi Tuhan? Agar dari bukti iman yang sejati yang pertama adalah ketika kita sungguh-sungguh mampu mensyukuri yang Tuhan nyatakan kebaikannya, rahmatnya, khususnya keselamatannya dalam hidup ini. Sehingga kita tidak tanggung-tanggung memberi persembahan itu dipilih sehingga sabu karirnya Napoleon, kasih Napoleon, sisa cuma majelis pan. Itu di sini ada tempat khusus untuk yang khusus-khusus. Setiap minggu selalu ada yang saya titik di Pelester. Oh Tuhan, sudah jumlah yang tertitik, bukan jumlah yang tercari. Tapi bagaimana kita memberi yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik. Mengukur iman jemaat, mengukur iman kita. Salah satu cara kriteria kita belajar begini, Habel berkenan karena persembahannya yang terbaik. Sudahkah kita juga memberi yang terbaik untuk waktu kita, tenaga kita, hidup kita, apa yang Tuhan nyatakan? Memberikan yang terbaik itu bukan dalam jumlah Bapak Ibu, tapi memberi yang terbaik itu adalah melakukan sesuatu dengan sukacita karena oleh dan untuk Tuhan. Anak-anak yang dari AKN ini hari sebentar katanya saya dengar informasi dari Pak Pendeta mau ibadah perpisahannya. Mudah-mudahan kamu di sini, selama di sini menikmati itu, melakukannya dengan sukacita sehingga berkenan bagi Tuhan, jadi berkat bagi kamu kelanjutan studi, bukan karena kewajiban belaka. Kita melakukan aktivitas kita, bekerja ya, kayak talenta yang Tuhan beri, kita lakukan semua sehingga berkenan. Iman itu adalah sebuah kesadaran yang menghadirkan syukur, dan itu yang dimiliki Habel. Yang berikut apa? Apa yang membuat hidup benar? Hidup berkenan. Ia berkenan kepada kata firman. Bagaimana hidup berkenan? Sehingga ia memiliki iman sejati. Hidup berkenan adalah
mengikuti segala yang Tuhan kehendaki dan tidak melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Yang lalu minggu di dedek lonceng kita akan ulang lomba. Dibaca warta ibadah PGT di rumahnya makan dilos. Dikatakan terima kasih Tuhan ibadah ada kita. Ya cuma makan dilos ibadah PGT di rumah makan dilos makin kita apa? Pemataku ya. Tak saya balik lele. Kalian itu di dulu dikimari pada apa? Tak male. Jangan pernah menolak lawatan Tuhan dalam hidupmu. Ini berkaitan adalah hidup yang merindukan hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan, membaca firman, sehingga firman itu menghidupi. Mudah-mudahan kita semua bisa membuka kitab tanpa harus melihat pembatas. Jangan perjanjian baru Maria, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Kalian perjanjian lama, kejadian keluaran di mana kejadian ulangan apa motor? Saya pernah khotbah, Amin tidak dapat sampai selesai khotbah pas salaman atau Alkitab baru kita minta pendeta. Baik, kami natai khotbah itu Alkitab supaya kitab apa nih datang apa sepanya? Baik, sepanya tanya yang sepanya. Mungkin kalau tidak atau sepanya ya. Kita kalau kembali kitab sepanya, mana ada kitab ceramahnya? Coba kalian bahasa kita. Hidup kalian hidup dalam ketaatan, mengutamakan kehendak Tuhan, fokus pada kehendak Tuhan dan menjauhi yang Tuhan tidak kehendaki. Tidak bermain-main dan tidak berkandang dengan dosa. Apalagi bukti dari iman yang sejati. Apa yang membuat Nuh memiliki iman yang sejati? Karena ia taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Bayangkan Nuh nate-nate kata, toko menurut nate, tayang garaga ropi, jadi tasik tau, negara Germani, gunung Ararat, ya kan? Di atas gunung dia bikin, orang kok Lendor Nuh tidak peduli karena dia yakin kalau Tuhan yang suruh ada maksud dan rencana. Hidup tak cari kira jemaat. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Gitu. Kadang apa yang kita mau tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tapi harus kita tahu apa yang Tuhan mau itu terbaik bagi kita. Itu. Nuh kan tidak mau juga bikin begitu karena dia tahu kalau harus bikin loh. Itu menurut hikmat Nuh. Bikin perahu harus di pinggir pantai, tapi disuruh di atas gunung. Nuh tahu itu. Menurut logika hikmatnya salah, tapi Nuh taat karena dia tahu Tuhan yang suruh begitu dan dia ikut. Apa berkatnya? Nuh dan si firman-Nya salah. Kadang-kadang kita melawan rencana Tuhan. Yang ambil pasangannya, yang ambil atongan. Yang menerima sembahyang kita jadilah kehendakmu Bapa. Kita hanya meminta Tuhan tahu yang terbaik. Itu yang membuat Nuh berkenan. Nuh tidak peduli apa tanggapan orang, tapi Nuh tahu Tuhan mau dia melakukannya untuk sebuah maksud dan rencana. Apalagi yang membuat orang-orang luar biasa ini setelah Nuh, Abraham, yaitu Abraham, masanangnya dotondokna ditambahnya surga dengan hal yang tidak pasti. Abraham berkenan karena ia punya pengharapan. Dia percaya keluar dari zona nyaman
menghadapi berbagai tantangan, bahkan menjadi orang asing merantau untuk menuju sebuah keindahan rancangan Tuhan yang lebih indah. Abraham memiliki iman sejati karena pengharapannya. Saudara, kita juga memiliki iman sejati, pengharapan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang tua, anak-anakku, yakini satu hal: apapun yang kau rindukan, kau harapkan di dalam Tuhan, Tuhan pasti nyatakan, asal engkau mengimaninya dan mengamininya di dalam kuasa Tuhan Yesus. Itu. Kita memiliki iman. Itu kenapa kita mengakhiri setiap hal dalam setiap permohonan kita dengan kata amin. Yakin, pasti. Apa yang yakin, apa yang pasti, Tuhan jawab. Tapi menurut waktu, rancangan dan kehendak Tuhan. Tapi tidak kita bergaya-gaya. Saya ketua majelis gereja di Telkoan, amin. Kima pala ni kawan kita, apalagi pandita, bukan pandita kami. Menang yang melupakan itu. Atau di pemerintahan ASEAN langsung secara langsung pemikir. Malah yang dimahal betul-betul bersama konten kreator kalau bulan. Orang tiba-tiba pilih. Bulan pandita tertemu anda ilmu. Bulan pandita tertemu dalam nama Yesus. Amin. Oh bosi. Tak itu ini. Dari ini dalam kitab. Amin. A-M-I-N. Amin. Tidak itu dalam nama Yesus. Amin. Masih tak. Makanya mulai diterima baru keren. Ini dipenuhi semua orang-orangnya. Coba lihat dulu apakah ada yang aneh-aneh. Oh puang dawa gunung rumah kiti marah buka iman daruangan kitu marah-marah. Nah kau bapak kami di surga. Oh ambil tidak. Orang mari berrotok bersikina. Kadang-kadang kami dulu di sekolah teologi tadi diajar. Allahku yang bersemayam di tempat yang maha tinggi dalam tahta kemuliaan-Mu, kami datang dalam kerendahan mengangkat hidup kami bagi dupa. Maka itu apa? Dupa ya. Kamu dulu kalau pandita dia sama gaya. Siapa? Karena ada pengharapan. Kemudian apa yang membuat saya menjadi orang yang memiliki iman yang sejati? Karena percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tapi pemirsa Katolik jemaat, semua yang boleh pulang, tidak ada yang mustahil. Saya sudah mati hari, expire, tidak mungkin lagi punya keturunan. Tapi dia percaya tidak ada yang mustahil. Ini adalah yang harus kita pulang renungkan agar kita memiliki iman yang bertumbuh di minggu ini. Kita memiliki iman seperti Habel memberi yang terbaik. Kita memiliki iman seperti Henok hidup berkenan. Kita memiliki komitmen dan tekad ketaatan seperti Nabi Nuh. Kita memiliki semangat akan pengharapan akan karya Tuhan yang indah seperti Abraham. Kita memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau itu kita miliki, maka kita menjadi pribadi yang sama dengan teladan iman kita. Kita menjadi pribadi yang beriman sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Di berkesempatan setelah kita bersatu pujian dari anak-anakku mahasiswa IAKN, dan sebelumnya mari kita bersatu. Bapak, kami telah mendengar firman-Mu. Minggu ini
kami diajar untuk belajar kepada saksi-saksi iman pribadi yang luar biasa. Belajar kepada hati yang berusaha memberi selalu yang terbaik untuk Tuhan. Belajar seperti Nuh yang selalu taat, sekalipun itu berat. Belajar seperti Henok yang hidup berkenan kepadamu, berjuang untuk menjaga dirinya agar tetap layak di hadapan Tuhan. Belajar seperti Abraham yang punya pengharapan bahwa apapun yang Tuhan rancang adalah kebaikan. Belajar seperti Sarah, tidak ada yang mustahil ketika kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah kita bersaat teduh, anak-anakku dengan penuh cinta